إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu, saudara saya sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dan dari kitab atau dari tafsir Al-Quran sekarang surat Al-An'am ayat 4 ya. Jadi sudah kita masuki surat Al-An'am dan sekarang ayat 4. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midraran waj'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وما تأتيهم, dan tidaklah datang satu ayat demi satu ayat kepada mereka min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka. Dan tidaklah datang satu ayat demi satu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka. Maksudnya setiap datang ayat di antara ayat-ayat Allah, gitu ya. Dan tidaklah datang setiap ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala illa kanu anha mu'ridin, kecuali setiap ayat itu datang mereka berpaling. Arti bebasnya, setiap datang ayat Allah mereka berpaling. Nah, jadi itu gampangnya begitu. Tapi dibahasakan dengan bahasa yang sangat kuat. Wa ma ya'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itu kalau kita pernah belajar, meskipun tingkatannya baru, gampangannya di hadapan orang Arab yang ahli bahasa, kamu baru S1 gitu ya, tapi sudah sedikit merasakan dan mengetahui ayat ini sungguh sangat kuat, oh ayat ini biasa, oh ayat ini, nah jadi kayak gitu. Nah ini termasuk dibahasakan dengan bahasa yang sangat kuat gitu bagi yang mengetahui gitu ya. Nah, adapun
kesimpulan maknanya ya, setiap datang ayat Allah SWT, mereka selalu berpaling. Nah, setelah itu makna ayat di sini apa? Ayat Allah itu ada dua macam. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah dari kata qaul artinya ucapan. Ayat ucapan maksudnya ya Al-Qur'an. Itu ucapan Allah, firman Allah. Datang ayat lagi itu ayat. Setiap datang ayat dan setiap ayat itu datang itu pasti mengandung makna petunjuk. Kalau didengar, difahami, pasti itu petunjuk itu kebenaran. Petunjuk itu kebenaran. Ya. Nah, jadi misalnya petunjuk menuju ke Sampang. Gitu ya. Madura, di antara kota Madura namanya Sampang. Oh, ini petunjuknya. Ini kebenaran menuju ke sana. Nah, jadi itu petunjuk. Ya. Nah, kalau orang itu menuju tujuan yang baik tapi tidak tahu jalan, tersesat jalan. Nah, ayat Allah itu pasti. Ayat Allah itu pasti rahmah, kebaikan. Wah, jadi enak. Asalnya orang tidak tahu jalan, padahal ini, wah ini kalau nggak tahu jalan terus nanti gimana? Begitu tahu jalan, akhirnya jadi, wah lebih nikmat ini daripada dikasih uang, daripada dikasih makan, daripada dikasih apapun. Nah itu namanya rahmah. Gitu. Seandainya itu masih dalam kebingungan tapi dikasih bekal gitu, alhamdulillah banyak yang kasih bekal. Mudah-mudahan tersesat dikit tapi nggak sampai kehabisan. Tapi kalau sudah dikasih yang lebih, maka lebih tinggi lagi. Ayat Allah itu hidayah, Allah itu rahmah, ayat Allah itu mubarak. Mubarak itu kebaikan yang banyak dan tidak terputus. Jadi barokah, al-barakatu al-khairul kathirul mustamir. Arti berkah yang asli, yang sempurna adalah berkah itu apa? Kebaikan banyak berlanjut. Berarti tidak terputus juga. Ayat kayak gitu datang itu tidak diterima. Setiap datang ayat Allah tidak diterima. Itu ayat qauliyah. Ayat yang kedua itu ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu tanda kekuasaan Allah yang berkaitan dengan alam. Alam itu ya maksudnya apapun yang ada. Matahari itu tanda kekuasaan Allah. Gelap itu tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan gelap? Nah, siapa yang bisa menciptakan matahari? Jalannya siapa yang enggak? Itu lautan dahsyat seperti itu tanda kekuasaan Allah. Bumi gitu. Nanti kejadian yang ada, terjadi gempa, terjadi banjir, semua itu tanda kekuasaan Allah. Dan tanda kekuasaan Allah itu kadang rahmat, kadang yang rahmat itu dirubah oleh Allah jadi ancaman. Itu tanda kekuasaan Allah. Contoh air. Air itu dijadikan oleh Allah sumber segala kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala macam hidup. Semua yang hidup di dunia ini Allah jadikan semuanya dari air. Tapi Allah juga bisa menjadikan air itu sebagai azab. Nabi Nuh dakwah 950 tahun pada umatnya, hampir semuanya, cuma sedikit yang menerima semua. Akhirnya Allah datangkan air, dan air itu bukan rahmat lagi, bukan sumber kehidupan, tapi azab yang mematikan. Nah, jadi kayak gitu. Semuanya seperti itu. Gitu. Allah Maha Kuasa atas apa yang Allah kehendaki. Api asalnya Allah jadikan membakar. Allah jadikan membakar. Kalau digunakan sesuai dengan manfaat, melebihi dari manfaat, secara umum merusak dan memadaratkan, bahaya gitu ya. Dan di neraka nanti itu diharap dengan namanya juga nar.
nar itu di dunia ini artinya api, di akhirat itu neraka. Tapi Allah Maha Kuasa menjadikan api itu dingin dan tidak sekedar dingin, menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan. Nah, kalau kita sudah baca tafsirnya, tidak sekedar api yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar di api yang sangat besar di hadapan manusia itu, tidak sekedar dingin, bahkan Allah berfirman dingin dan menyelamatkan. Sudah menjadi aman, tenang, tenteram. Orang kafir yang memusuhi, yang mau membunuh, yang segala macam sudah tidak bisa. Kenapa? Karena Allah selamatkan dengan api. Dan akhirnya dia sama di dalam ayat yang kelanjutannya langsung sama Nabi Lut diperjalankan oleh Allah dari selesai kebakaran itu dengan aman ke negeri yang Allah berkahi. Dan hampir semua ahli tafsir mengatakan negeri Syam. Nah itu. Nah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah berfirman, kulna, kami berfirman, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi intinya bahwa semua yang ada di alam ini tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara tanda kekuasaan Allah malam dan siang. Nah, tanda kekuasaan Allah datang, ada yang normal, rutin, ada yang tidak normal, tidak rutin. Wah, betul-betul mencengangkan. Nah, dan semua itu digunakan untuk memperingatkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Tsunami, hancur lautan, dijadikan oleh Allah sebagai tanda kekuasaannya yang Allah perlihatkan pada manusia supaya manusia yang masih hidup kembali ke jalan yang benar. Daratan, lautan rusak, hancur di bagian tertentu dijadikan oleh Allah sebagai peringatan bagi yang durhaka dan kafir, azab yang ringan, azab yang awal dan ringan, dan yang masih hidup supaya kembali ke jalan yang benar. Tanda kekuasaan Allah. Tapi setiap tanda kekuasaan Allah datang satu demi satu, mereka selalu berpaling. Jadi semua kejadian alam itu atau yang ada di alam adalah tanda kekuasaan Allah. Tadi sudah kita bacakan ayat misalnya yang normal-normal. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara tanda kekuasaan Allah malam ganti siang. Bahkan wasyamsu wal qamaru wan nujumu, matahari, bulan, bintang itu tanda kekuasaan Allah. Itu bukti Allah itu ada, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kenapa? Siapa yang bisa menciptakan kalau bukan Allah? Yang ngatur siapa kalau bukan Allah? Lautan dan daratan tanda kekuasaan Allah. Nah, terus hancurnya lautan dan daratan, gunung meletus, gempa, tanah longsor dan seterusnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nyata kerusakan di daratan, di lautan. Ketahuilah itu akibat perbuatan manusia. Supaya yang masih hidup kembali ke jalan yang benar. Qul siru fil ardi fanzuru. Katakan wahai Rasul pada umat, lakukan perjalanan di muka bumi dan lakukan penelitian. Seperti apa? Kaifa kana aqibatul ladzina min qablu? Seperti apa kesudahan umat terdahulu? Wah, umat itu rasanya kuat, hebat. Wah, itu luar biasa. Makmur. Wah, itu luar biasa. Segala macam umat terdahulu. Beritanya sangat segar. Tapi apa kesudahannya? Kaifa kana aqibatul ladzina min qablu? Dihancurkan oleh Allah. Apa sebabnya? Karena karuhum musyrikin. Yang paling banyak sebabnya adalah karena musyrik. Nah, intinya tanda kekuasaan Allah SWT. Tanda kekuasaan Allah SWT datang satu demi satu, tapi
selalu mereka berpaling. Apa faedah yang kita ambil? Ini Allah turunkan untuk umat Islam mulai zaman Nabi sampai menjelang kiamat yang mengaku beragama Islam. Nah, kita harus memahami, menerima ayat ini. Ini ancaman Allah kepada manusia yang jika ayatnya sudah sampai terus berpaling. Ini ayat Allah, ini tauhid, berpaling dari tauhid. Ini kewajiban ibadah, berpaling dari ibadah. Ini akhlak yang baik yang menyelamatkan, berpaling dari akhlak yang baik. Itu ancamannya seperti ini. Nah, jadi bahkan kejadian yang ada di alam, bahkan alam itu sendiri tanda kekuasaan Allah. Kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang yang beriman? Bagi orang yang beriman, bukankah telah tiba waktunya? Waktu apa? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hatinya itu tunduk ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, tunduk terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, jangan seperti orang ahli kitab terdahulu. Faqala alaihimul amad, setelah waktu ditinggal nabi dan rasul mereka lama, qasat qulubuhum, hatinya jadi keras. Hati keras itu apa? Dibacakan ayat sama sekali enggak ngaruh. Dinasihati tetap saja enggak ada pengaruhnya. Khotib berkhutbah gitu, kayak dengar, setelah selesai enggak ada bedanya. Yang jelek tetap jelek, yang malas itu hati keras, disiram enggak bisa basah, seperti batu yang keras, nggak bisa nyerah. Nah, jangan seperti itu. Rasulullah SAW menggambarkan jiwa manusia dan ayat Allah itu seperti apa? Bagaikan belahan bumi disiram air. Ada yang menyerap dan menumbuhkan. Jadilah orang seperti itu. Minimal jadilah orang yang menampung air itu meskipun tidak bisa menumbuhkan. Kenapa? Orang-orang, hewan-hewan apa nanti bisa mendapatkan manfaat dan kamu sendiri tidak hancur. Dan jangan jadi belahan bumi yang tidak menyerap, tidak menumbuhkan, dan juga tidak menampung. Disiram, nggak disiram, sama saja. Nah, ini diingatkan gitu. Dan tidaklah datang kepada mereka setiap ayat di antara ayat-ayat Allah kecuali mereka berpaling. Faqad kadzdzabu bil haqqi, maka sungguh mereka mendustakan kebenaran ini. Kebenaran ini, Quran ini. Sungguh mereka mendustakan Quran ini. Lamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka. Loh, ini ayat, Pak. Nah, kita sudah dari dulu kayak begini. Loh, dibilang ini ayat. Qala Allah berfirman begini. Gak digatekno. Gitu. Kalau akhirnya dengan tidak sadar makna itu masuk. Loh, tapi kalau di daerah sini kayak gitu itu nggak cocok. Loh, dibacakan ayat di daerah sini nggak cocok. Gimana? Gitu. Loh, ada. Saya dengar langsung taklim gitu ya. Setelah ini. Kalau di taklim yang kayak gini itu kan kayak gitu ya. Tapi di daerah kayak gini ya itu nggak cocok. Ngomong gitu. Nah, itu bukan yang menolak loh, tapi yang pemahamannya masuk. Ya, pada dasarnya punya pikiran, iya itu bagus. Dan orang-orang yang ngaji kayak gini ya kayak begitu ngajinya. Tapi terus muncul syubhat, muncul dalam pikirannya, di masyarakat seperti ini enggak, Al-Quran ini cocok di segala zaman,
kecuali orang yang tidak mau baik. Mulai diturunkannya kepada Nabi SAW sampai hari kiamat, yang mau baik Al-Quran ini cocok. Al-Quran ini terakhir dan dinyatakan oleh Allah, ya Allah jaga, dan Rasulnya terakhir, Nabinya terakhir. Setelah ini Nabi meninggal, tidak ada lagi Nabi. Jalannya manusia sama seperti terdahulu, akhirnya mati, ganti generasi berikutnya. Nah, yang mau kembali, yang mau beragama dengan benar, ikut Nabi kayak dulu, sudah tidak ada Nabi. Tapi kalau mau beragama dengan benar, kembali ke yang diturunkan kepada Nabi, masih ada, utuh sampai menjelang hari kiamat. Quran ini tidak akan berubah. Adapun jalannya manusia, ada yang nggak mau Nabi, nggak mau ayatnya, kafir. Ada yang tetap mengaku Islam tapi nggak mau Quran, nggak mau Sunnah. Ada, jalannya kayak mata terdahulu. Itu orang Nasara masih mengaku ini agama yang diturunkan dari langit. Tapi mana Injil yang asli? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka nggak megang yang asli, nggak mau aslinya. Awalnya yang asli nggak mau, maksudnya sudah ini diganti. Lama-lama yang asli jadi hilang dari mereka. Nah, dan masih mengaku Nasara, pengikut itu. Umat Islam akan seperti umat terdahulu. Ada yang nggak mau, betul-betul nggak mau. Ada yang ngaku mau tapi nggak kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan yang ingin kembali, nabinya nggak ada, tapi yang Allah turunkan pada Nabi tetap ada. Nah, tinggal kita milih yang mana. Nah itu, perhatikan ayat ini. Faqad kadzabu bil haqqi, mereka sungguh mendustakan kebenaran ini, Quran ini. Lamma ja'ahum, tatkala Quran ini datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim, maka sungguh akan datang kepada mereka amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, kenyataan yang dulu diberitakan kepada mereka dan mereka mengolok-olok. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau mau nanti akan dijanjikan kebahagiaan di dunia, ketenangan, dan setelah mati surga. Diolok-olok itu gak dikatekno, berpaling, malah direndahkan, malah dihina. Nah itu maksudnya gitu. Sungguh akan datang kepada mereka kenyataan yang diberitakan itu nanti, yang tatkala waktu diberitakan mereka mengolok-olok. Nah, mereka nanti kalau mati, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mulainya adalah tatkala roh dicabut, mereka akan menjadi sadar dengan penuh, akhirnya betul-betul mengadu kepada Allah. Ya Allah, kembalikan sebentar, maksudnya hidupkan di muka bumi sebentar. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Nah baru roh dicabut. Nanti begitu, nah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak bisa ditunda. Itu ucapan mereka orang jelek yang nyawanya dicabut. Wa min waraihim barzakh, dan setelah itu adalah azab di kuburan, di alam barzakh. Ila yaumi ba'atsun, sampai hari kiamat. Nah, dan nanti di hari kiamat tambah sengsara lagi. Nah, sungguh itu akan kenyataan yang tatkala diberitakan pada mereka, mereka mengolok. Alam yarau, apa mereka tidak memperhatikan? Kam ahlakna min qablihim min qarnin, berapa banyak generasi-generasi terdahulu yang telah kami hancurkan. Makkannahum fil ardi, dulunya kami teguhkan di muka bumi. Wah, ini kaumnya
Fir'aun makmur, ya. Bahkan rajanya mengatakan wal anharu tajri min tahti, sungai ini mengalir di bawah kakiku, maksudnya di bawah kekuasaannya. Tapi bahasa raja, sungai itu mengalir di bawah kaki saya. Negeri Sabah makmur, jannatani ayyamin wa shimal. Itu kota-kotanya didampingi oleh jannah kanan dan kirinya. Apa maksudnya? Ini perkampungan perkotaan, kanannya wah perkebunan yang hebat, kurma, anggur, delima, segala macam yang itu sampai negerinya makmur gitu. Nah, kaum ini gitu, rumahnya jangan ditanya, rumahnya itu adalah batu yang digerowongin, buat ruang pertemuan bukan bangun, tapi batu digerowongin di dalam jadi ruang pertemuan. Nawadi yang dibangun itu bukan bangun, tapi batu yang dikeruk. Nawadi itu tempat-tempat pertemuan gitu. Istana bukan bangun tapi ngeruk. Ada zaman-zaman kayak gitu. Nah, makkannahum fil ardi, kami teguhkan, kami kokohkan di muka bumi. Malam numakil lakum, yang kekokohan, keteguhan, kehebatan dunia kayak gitu belum kami berikan pada kalian. Wahai umat Muhammad SAW, umat terdahulu di muka bumi hebat-hebat, makmur-makmur, enak-enak, kuat-kuat, kalian belum kami beri di dunia ini kayak gitu. Berarti mereka lebih hebat. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kami turunkan hujan lebat untuk memakmurkan negerinya, dan negeri kalian tandus. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, kami jadikan umat-umat terdahulu sungai-sungai mengalir di bawah kaki mereka untuk kemakmuran mereka. Apa kesudahannya? Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami hancurkan mereka semua karena dosa mereka. Karena dosa mereka. Nah, makmur hebat dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena dosanya. Dosanya kepada Allah SWT. Sudah habis masa kalian bersenang-senang. Ini akibat dosa kalian. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, lalu kami buat generasi baru mengganti mereka. Nah, apa kalian tidak memperhatikan seperti ini? Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah, kalian akan mati. Sehebat apapun kalian kalah hebat dengan orang dulu. Orang dulu mati, kalian pun akan mati. Gitu. Sekaya apapun, seperti apapun, kalian kalah dengan orang terdahulu, dan mereka akhirnya Allah hancurkan, mati, kalian pun akan mati. Nah, kalau durhaka kepada Allah sudah mati, itu terus seperti apa? Nah, jadi ya itu. Karena itu, gitu. Ingatlah ayat-ayat Allah dan terimalah ayat Allah, peganglah ayat Allah, dan itu yang diingat di sini. Nah, itu ayat yang kita baca. Ayat yang kita baca maknanya secara global seperti itu. Nah, lalu kita baca kesimpulan atau bagian paling akhir di tafsirnya, supaya enggak semuanya. Insya Allah maknanya di tafsirnya yang banyak yang sudah kita angkat ya, terus di bagian akhir, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain, yakni agar kami dapat menguji mereka apakah mereka akan mengerjakan hal yang sama seperti yang telah mereka kerjakan, seperti yang telah umat terdahulu kerjakan, hingga akhirnya mereka dibinasakan seperti kebiasaan mereka yang sebelumnya, seperti kebinasaan mereka yang sebelumnya gitu. Jadi Allah gitu, kemudian menciptakan generasi berikutnya, dan akhirnya sampailah ke umat Islam ini. Nah, lalu Allah menguji umat Islam ini dengan ayat-ayatnya,
Apakah umat Islam ini seperti umat terdahulu sehingga akan Allah hancurkan seperti umat terdahulu, atau mengikuti ayat-ayat Allah SWT? Gitu. Lah kalau mengikuti ayat Allah SWT apa? Tidak mati. Kalau mengikuti ayat Allah SWT, sunnah Rasulnya, maka di dunianya tenang, tentram. Ketika akhir hayatnya tiba, justru semakin rindu bertemu Allah dan hidup bahagia di sisi Allah SWT. Seperti firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik dan masuklah ke dalam surgaku. Nah itu kalau orang itu mau beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Maka berhati-hatilah hai sekalian manusia, agar kalian tidak ditimpa seperti apa yang ditimpakan kepada mereka umat terdahulu. Kalian tidak lebih mulia dalam pandangan Allah daripada mereka dan Rasul, daripada mereka umat terdahulu. Dan Rasul yang kalian dustakan itu lebih mulia di sisi Allah daripada Rasul terdahulu. Nah, diperhatikan, kalian wahai umat Islam tidak lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat terdahulu. Loh, umat ini dari benda manusia itu awalnya sama saja umat terdahulu maupun umat belakangnya. Yang kufur hina, yang beriman itu baik. Nah, karena itu sebelum ada identitas iman atau kafir, kalian tidak lebih mulia daripada umat terdahulu. Dan umat terdahulu karena durhaka Allah hancurkan, dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian lebih mulia daripada Rasul terdahulu. Kalau kalian dustakan, berarti kalian lebih parah. Berarti lebih parah. Nah, maka akan mendapatkan hukuman lebih parah. Nah itu, sehingga kalian lebih pantas mendapatkan siksaan dibandingkan dengan umat terdahulu. Kenapa? Yang didustakan Rasulnya lebih mulia. Kalau sampai mendustakan Rasul yang terakhir ini, Rasul SAW, sehingga kalian lebih pantas mendapatkan siksaan dan penyegeraan hukuman dibandingkan dengan mereka umat terdahulu. Ya, kalau kalian mendurhakai, gitu. Kalau saja bukan karena kelembutan dan kebaikan Allah, kalau saja bukan karena kelembutan dan kebaikan Allah, apa maksudnya? Umat Muhammad SAW begitu durhaka, langsung akan dianggap dengan lebih pedih. Nah, kenapa? Karena Rasulnya lebih mulia di sisi Allah terus didustakan. Tapi karena kelembutan dan kebaikan Allah, maka ditangguhkan. Dan banyak seperti itu. Gitu. Banyak dalil seperti itu. Gitu. Dalil bahwa umat yang terakhir ini karena kasih sayang Allah, kelembutan Allah ditangguhkan. Gitu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabah. Seandainya perbuatan manusia ini langsung dibalas oleh Allah, gitu, maka di muka bumi ini sudah tidak ada kehidupan. Nah, jadi itu diantara ayat Allah Ta'ala. Nah, akan tetapi gitu, karena kelembutan Allah, karena kasih sayang Allah, maka umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberi keistimewaan. Kamu kafir, kamu menentang ketauhidan, kamu menentang, menghalang-halangi jalan Allah, ditangguhkan oleh Allah. Dan di masa penangguhan itu didorong dengan datangnya peringatan-peringatan dari Allah. Ini menasihati, ini berkhutbah, ini apa? Nanti kalau bertobat diampuni oleh Allah. Nah, itu adalah kasih sayang Allah. Karena itu sedurhaka apapun umat Islam ini sebelum meninggal, nah itu terus didorong, didakwai, dibacakan ayat supaya kembali ke jalan yang benar dan
dapat ampunan Allah dan nanti akhirnya menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita baca, dan kalau ada yang mau ditanyakan, mohon dipersilakan. 10 menit ya? 34, masih 9 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau. Masih cukup lama waktunya. Kalau lanjut ke ayat berikutnya panjang. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.